Mungkin berbedanya kalau bisnis digital kita belajar teori, kita bisa langsung praktek. Bisnis digital itu bukan hanya praktek secara digital, no, tapi adalah critical thinking atau cara berpikir secara digital yang mungkin kita perlu siapkan dan kita perlu olah bersama nanti mahasiswa-mahasiswa bisnis digital, teman-teman. Ikut kursus bisnis digital banyak ya, teman-teman ya. Tapi kalau ngomongin kuliah itu ibarat investasi jangka panjangnya kita, teman-teman. Hai teman-teman, kembali lagi nih di Yutarki Lecture Series episode 3 dengan saya Sifari Gita, dosen bisnis digital. Hari ini kita mau bahas nih apa bedanya bisnis digital dengan bisnis konvensional lalu dengan manajemen ya teman-teman. Sebagai pembukaan nih Bu, biar teman-teman makin kebayang, sebenarnya bisnis digital itu apa sih dan bedanya sama bisnis konvensional itu apa? Oke, bisnis digital itu apa sih dan bedanya dengan bisnis konvensional itu apa? Kalau misalkan kita ngomongin bisnis digital pasti nggak jauh dong dengan internet ya, dengan teknologi. Nah itulah bisnis digital secara simpel. Bisnis digital itu adalah proses utama dari pemanfaatan teknologi digital yang bukan hanya ngomongin jualan online ya teman-teman, ingat. Tapi juga kita ngomongin tentang promosi digital, e-transaksi, distribusi secara digital, sampai dengan customer relationship ya teman-teman. Jadi apa sih bedanya dengan bisnis konvensional? Mungkin kalau bisnis profesional hanya sampai transaksi teman-teman, dari promosi lalu transaksi is enough. Tapi di bisnis digital kita lagi nih ngomongin lagi nih tentang transaksi dibelah menjadi e-commerce, dibelah jadi payment gateway yang banyak sekali nanti ngomonginnya ya teman-teman. Lalu sampai ke customer relation secara digital. Gitu teman-teman, ada yang namanya chat dan lain-lain. Banyak deh. Strategi-strateginya secara digital sangat banyak. Kalau dijelaskan secara simpel, cara kerja bisnis digital itu gimana sih dibanding bisnis konvensional? Secara simpel ya, bisnis digital itu kan kalau teman-teman itu pasti familiar, zaman dulu mungkin buka toko itu kalau dulu buka toko itu mungkin hanya jam 7 hingga jam 9 malam kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada batas waktunya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau zaman dulu kita membutuhkan sesuatu, misal kita mau butuh makan aja, kita misal nggak masak nih, kita bisa deh beli keluar jalan kaki atau kita naik kendaraan, membutuhkan waktu untuk spending time di situ. Tapi dengan adanya teknologi kita bisa sambil rebahan, bisa sambil scrolling makanan itu ada di depan layar kita ya teman-teman. Nah itu mungkin bedanya bisnis digital dan konvensional gitu ya, simpelnya. Sekarang kan semuanya serba online. Menurut Ibu, seberapa penting sih teknologi dan data dalam bisnis digital? Oke, bisnis dan data. Bisnis digital ya, khususnya bisnis digital dan juga data. Apakah bisnis digital masih memerlukan data? Oke, kalau saya boleh analogikan, bisnis itu sebuah tujuan, lalu teknologi itu merupakan kendaraan, dan digital atau teknologi itu merupakan kendaraan, lalu data itu merupakan map ya, teman-teman punya Google Map ya, misalkan. Jadi misalkan si tadi teknologinya itu memiliki tujuan, si bisnis ya, punya tujuan bisnis. Tapi teknologi itu mungkin akan melalui proses yang lebih panjang ketika tidak didorong dengan adanya data atau tidak didorong dengan adanya mapping ya. Mungkin akan melajunya tuh kemana dulu, mengelilingi apa dulu, baru mungkin nyampai di tujuan itu. Tapi dengan adanya data mungkin akan melajunya lebih cepat dan sampai dengan tujuan lebih tepat gitu ya. Nah, kalau dari sisi manajemen, apakah cara mengelola bisnis digital itu beda jauh dengan bisnis konvensional? Bisnis digital sama dengan bisnis konvensional kalau secara teori mungkin sama ya teman-teman. Tetap ada organisasinya, tetap ada perencanaannya, dan tetap ada kepemimpinannya. Namun yang membuat beda pastinya tentunya adanya dorongan dari teknologinya itu. Oke. Kalau kita lihat dari sudut pandang mahasiswa nih Bu, belajar bisnis digital itu bedanya apa sih dibanding belajar bisnis atau manajemen? Beda di sisi mahasiswa ya. Sebagai dosen bisnis digital, kita mengajarinya bukan hanya jualan online ya teman-teman. Bukan hanya jualan atau profit yang kita kejar, tapi juga cara mengelola teori, studi kasus, apa yang harus kita lakukan dengan adanya dorongan digital. Karena dengan adanya digital, kita sebagai manusia tuh harus teman-teman, nggak boleh
nggak boleh tutup mata. Kita harus lebih kritis dengan adanya teknologi sekarang. Terus yang kedua, anak-anak bisnis digital dengan anak-anak bisnis konvensional, mungkin berbedanya kalau bisnis digital kita belajar teori, kita bisa langsung praktek di digital. Contoh bikin konten nih kayak teman-teman sekarang ini. Kita bikin konten, kita coba bikin konten, kita bangun trust, kita bangun interaction, lalu ke action dan lain-lain. Nah, kita ajak mahasiswa-mahasiswa itu seperti itu. Jadi ada dorongan real time yang lebih cepat. Oke, Bu. Kira-kira semua jenis bisnis bisa nggak sih beralih ke digital? Atau ada yang memang lebih cocok tetap konvensional? Kalau diomongin 100% digital, menurut saya sebagai dosen bisnis digital dan juga digital planner, mungkin nggak bisa ya semua bisnis itu kita 100% ubah menjadi bisnis digital. Tapi perlu diingat, namanya berada dalam tahun 2026 ini yang semua serba digitalisasi, mungkin adanya sentuhan dari digital itu yang perlu ya. Jadi misalkan nih, kita buka warung makan ya teman-teman. Buka warung makan itu orang datang itu tetap ke warungnya secara konvensional, tetap makan di situ. Itu kan namanya bisnis konvensional ya. Tapi ada juga pelanggan yang misal duduk di depannya itu, oh kamu tahu makan ini enak dari mana? Oh dari reviewnya si ini nih, dari reviewnya si A. Oh kita lihat dari Instagramnya. Oh menarik banget ya influencer ini sudah menampilkan review ini. Kayak gitu ya. Jadi tadi yang saya bilang, mungkin 100% diubah menjadi digital itu mungkin tidak bisa mungkin atau tidak, tapi kita ngomong 2026 mungkin belum mungkin 100% diubah menjadi digital, tapi adanya sentuhan digital itulah yang perlu. Itu teman-teman, untuk memperkuat dan juga memperkuat ya, bukan menggantikan. Oke, Bu. Menurut Ibu, apa yang bikin bisnis digital ini makin diminati, terutama sama anak muda sekarang? Tentunya ya, karena kita kan nggak pernah jauh-jauh dari handphone ya. Sekarang, handphone itu udah kayak nafasnya kita. Handphone, internet bahkan. Misal punya handphone nggak ada internet juga kayaknya nggak bernafas kita ya. Kalau pagi-pagi pasti bukanya buka apa? Buka internet, scrolling dulu. Apa yang ada. Pasti itu yang bikin, pilih jurusan apa ya sekarang? Oh ya udah deh yang ada digitalnya kayaknya menarik. Nah, Oke. Apa saja kompetensi dasar yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa untuk terjun ke dunia bisnis digital menurut Ibu? apa saja yang perlu? Yang perlu itu bukan hanya yang tadi kita omong ya, bisnis digital itu bukan hanya praktek secara digital, no. Tapi adalah critical thinking atau cara berpikir secara digital yang mungkin kita perlu siapkan dan kita perlu olah bersama nanti mahasiswa-mahasiswa bisnis digital, teman-teman. Kayak misal baca data, analisa, memahami struktur marketing secara digital, dan lain-lain gitu, teman-teman. Kalau ngomongin dunia kerja, peluang karir di sorry betul. Yes. Kalau ngomongin dunia kerja, peluang karir di bisnis digital itu seperti apa sih ke depannya? Oke, peluang karir di bisnis digital. Ini based on data ya, ada di Talenta juga, talenta digital yang disiapkan di Indonesia setiap tahunnya tuh ada 600.000 talenta digital yang dibutuhkan setiap tahunnya, dan rata-rata nih lulusan di bidang digital bisa dapat kerja kurang lebih 3 bulanan itu mereka udah langsung dapat kerja loh. Dan menurut based on data juga nih dari Kementerian Ketenagakerjaan, pertumbuhan gaji bisa 2 kali sampai 3 kali lipat di profesi yang memiliki bidang digital ya teman-teman. Karena hampir semua sekarang ngomonginnya tentang digitalisasi digital. Dan semua orang butuh mengerti marketing online, data, dan juga teknologi. Jadi bukan lagi nih anak IT doang yang dicari, tapi juga anak bisnis, khususnya bisnis digital. Nah, pertanyaan terakhir nih buat teman-teman yang lagi nonton dan masih bingung pilih jurusan, kenapa mereka perlu mempertimbangkan kuliah jurusan bisnis digital daripada ikut kursus? Ikut kursus bisnis digital banyak ya teman-teman ya. Tapi kalau ngomongin kuliah itu ibarat investasi jangka panjangnya kita teman-teman. Kalau misalkan kita based on kita nyarinya cuma skill, ya oke, enough kita masuk ke kursus digital saja. Tapi yang tadi bilang, kuliah itu sebuah fondasi ya, sebuah investasi jangka panjangnya kita. Karena dengan kuliah bisnis digital yang tadi kita bilang, kita bukan belajar lagi soal bagaimana memanage suatu bisnis, tapi kita juga mencoba untuk critical thinking based on teknologi dan juga di dunia digital ini, teman-teman.
Jadi bukan sekedar bisa melakukan sesuatu ya, tapi kenapa itu bisa dikembangkan ke depan, kita sebagai mahasiswa bisnis digital, kita bisa lihat ke depan, teman-teman, gitu. Oke, jadi sudah ya pembahasan tentang apa bedanya bisnis digital, bisnis konvensional, dan juga manajemen. Oke, jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe di YouTube Yutarki. Dah, see you!